warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Harjanti dalam mata pelajaran Administrasi Umum. Baik, untuk kali ini kita memasuki bab 4, yaitu mengenai menerapkan penataan surat dan dokumen kantor. Di sini kompetensi yang akan kita pelajari mengenai menganalisis sistem kearsipan, melakukan sistem kearsipan. Selanjutnya, peta konsep. Di sini akan kita pelajari tentang sistem penyimpanan. Sistem penyimpanan di sini ada sistem abjad, subjek, tanggal, wilayah, dan nomor. Dan yang kedua adalah manfaatnya. Baik, pengertian dari sistem penyimpanan. Bahwasanya penyimpanan arsip itu adalah sebuah pengelolaan atau penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Jadi, penyimpanan arsip ini sangat diperlukan di semua lembaga perusahaan baik negeri maupun perusahaan swasta. Sistem penyimpanan ini sangat diperlukan untuk menjaga sebuah dokumen agar tetap terpelihara, terjaga baik fisik maupun informasinya. Contoh yang biasa sering arsip yang disimpan itu antara lain ada surat-surat, ada dokumen, bukti pembayaran, dan lain sebagainya. Manfaat sistem penyimpanan. Yang pertama, dapat tertata dengan rapi. Kemudian ruangan lebih rapi, efisien, dan tidak banyak tumpukan kertas. Arsip tidak hilang, kemudian mudah perawatannya, mudah mencari sewaktu-waktu dibutuhkan, dan mudah dalam penyusutannya. Ini adalah manfaat dari penyimpanan dari arsip itu sendiri. Selanjutnya, jenis penyimpanan itu ada 5. Ada sistem abjad atau alphabetical filing system, ada sistem subjek, kemudian ada sistem tanggal, sistem wilayah, dan sistem nomor. Oke, kita bahas sekarang untuk sistem abjad. Sistem abjad ini maksudnya penemuan kembali arsip berdasarkan pengelompokan nama badan atau organisasi. Jadi yang kita urutkan abjadnya adalah nama perusahaan dari surat tersebut. Di sini sistem abjad umumnya dipilih sistem penyimpanan arsip karena nama lebih mudah diingat. Kemudian petugas menginginkan agar dokumen disimpan dari nama yang sama. Dokumen sering dicari dan diminta melalui nama, dan jumlah langganan komunikasinya jumlah langganan yang berkomunikasi. Selanjutnya sistem subjek. Kalau sistem subjek ini dia maksudnya adalah sistem dari pokok masalah dari surat tersebut. Ya, jadi tergantung sistem permasalahan surat tersebut tentang apa. Ini bisa dilihat dari perihal, misalnya tentang undangan, tentang kepegawaian, tentang diklat, yaitu adalah sistem subjek. Kemudian dalam menyusun daftar klasifikasinya, masalahnya dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan pertama masalah utama, kedua sub masalah, yang ketiga adalah sub-sub masalah. Oke, daftar klasifikasi sistem subjek. Ya, jadi dibuat klasifikasinya ada 2 macam, yakni klasifikasi subjek standar, kemudian ada daftar klasifikasi subjek buatan sendiri. Penulisan klasifikasi dapat dilakukan dengan 2 cara, ada klasifikasi subjek murni dan berkode. Yang ketiga itu ada sistem tanggal. Sistem tanggal berarti penyimpanannya ini disusun berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal arsip pada saat dibuat. Pada klasifikasi sistem tanggal ini terdiri dari susunan tahun, itu tanggal utama sebagai kode laci, kemudian bulan ini adalah sub tanggalnya sebagai kode guide, kemudian tanggal, sub tanggal sebagai kode hanging folder. Ini contohnya, di depan ini adalah tahunnya,
tahun 2009. Kemudian di sini ada ini ya, sub tanggal atau bulan dijadikan untuk guide, misalnya Oktober atau Januari dan seterusnya. Baru di belakang ini ada 1, 2, 3 sampai tanggal efektif yang ada di tanggal tersebut. Oke, selanjutnya adalah sistem wilayah. Sistem wilayah ini penyimpanan dengan penemuan arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama tempatnya, wilayahnya, ya. Daftar klasifikasi ini memuat atau mengelompokkan wilayah menjadi wilayah utama, subwilayah, dan subwilayah. Daftar klasifikasinya dapat dibuat melalui bermacam, antara lain menurut nama negara, nama pembagian wilayah, administrasi negara, menurut wilayah atau administrasi khusus. Misalnya ini di daerah Asia. Asia itu negaranya apa saja misalnya, ya. Oke. Selanjutnya adalah sistem nomor. Sistem nomor di sini penyimpanan dan penemuan kembali itu arsip disusun berdasarkan kode atau nomor. Penyimpanan ini berdasarkan nomor ini terdiri atas penyimpanan arsip berdasarkan nomor DW, kemudian berdasarkan nomor seri urut, dan penyimpanan berdasarkan terminal digit. Itu untuk sistem nomor. Nah, ini keunggulan dari sistem nomor sendiri. Cocok digunakan untuk macam surat atau dokumen. Kerahasiaannya lebih terjamin karena tidak semua orang paham tentang sistem nomor. Kemudian kekurangannya harus membuat daftar klasifikasi nomor karena sangat sulit untuk mengingat nomor. Kemudian waktu yang diperlukan lebih lama untuk menemukan arsip karena harus melihat terlebih dahulu daftar klasifikasinya. Nah, itulah pemaparan dari sistem kearsipan beserta fungsi dari sistem arsip itu sendiri. Jadi perlu kalian ketahui bahwasanya ada 5 sistem penyimpanan: sistem abjad, sistem subjek, sistem tanggal, sistem nomor, dan sistem wilayah atau kronologis. Jadi itu terkait materi tentang kearsipan. Kemudian ini nanti ada soal latihan, ya. Soal latihan ini nanti silahkan kalian kerjakan di buku kalian, dan seperti biasa hasil pekerjaannya diupload di sekolah.id, ya. Nanti kategorinya adalah latihan. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.